Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niki Indesianti, nomor 21 kelas X 11 IPS 5. Saya di sini akan mempresentasikan tentang peradaban Islam Turki Utsmani. 1. Sejarah timbulnya kerajaan Islam Turki Utsmani. Dalam perkembangan bangsa Turki Utsmani, yaitu A. Kabilah Unggu, B. Sulaiman, C. Ertugrul, D. Sultan Alauddin dari Bani Saljuk, E. Penyeburan pasukan Mongol. Perkembangan kerajaan Islam Turki Utsmani menurut Zainal Abidin Ahmad. Berkembangnya Turki Utsmani terbagi menjadi 5 fase, yaitu 1. Fase pembentukan, 2. Fase kejayaan, 3. Fase negara kesatuan, 4. Fase pengeroyokan barat, 5. Fase orang sakit, dan seterusnya. Peradaban Islam di Turki era Turki Utsmani. 1. Utsman, pendiri Sultan Turki Utsmani. 2. Setelah Sultan Alauddin wafat, Utsman putra Ertugrul berhasil mendirikan kerajaan yang diberi nama Turki Utsmani. Dan selanjutnya, kerajaan Turki Utsmani didirikan pada tahun 1290 Masehi. Yang menjadi kerajaan pertama ialah Utsmani. Daerah hanya sekitar kota Brosea. Pada waktu yang singkat, dia berhasil merebut kota Brosea, kemudian dijadikan ibu kota 1317. Yang ketiga, masa perintah Utsman, yaitu 1290 sampai 1326 Masehi. Setelah waktu dia diganti dengan putranya yang bernama Urkan, beliau menyebutkan Basraitun. Dan selanjutnya Sultan Urkan tahun 1326 sampai 1360 Masehi, yaitu 1. Usaha dalam negeri, 2. Membentuk pasukan baru atau Janissaries yang dibentuk pada tahun 1330 Masehi di bawah pemimpinan materi pertahanan Alauddin. Ketiga, menyusun undang-undang dasar pemerintahan yang baru. 4. Mendirikan pabrik mata uang. Dan selanjutnya, usaha luar negeri. A. Melakukan penyebukan ke wilayah Byzantium di Asia dalam berhasil mendukungi kota Nicomedia, Nicea, dan kota-kota dari daerah asal kecil. Dan kedua, penyebukan ke wilayah Byzantium di Eropa yang berhasil menduduki semenanjung Eolepoli atau Yunani. Selanjutnya, sehingga waktu itu Byzantium tinggal memiliki beberapa kota di pesisir. A. Menjelaskan perkembangan Islam pada abad pertengahan. B. Menceritakan sebab-sebab kemunduran Islam pada abad pertengahan. C. Mengambil ibrah dari peristiwa perkembangan Islam pada periode pertengahan untuk kepentingan masa kini dan yang akan datang. Selanjutnya, Sultan Murad I pada tahun 1360 sampai 1389 Masehi, yaitu 1. Usaha dalam negeri. Dijelaskan mengadakan konsolidasi dan stabilisasi dalam negeri dengan
menundukkan daerah-daerah Turki Saljuk di Asia Kecil di Anggora yang kemudian dimasukkan pada daerah Turki Utsmani. Kedua, usaha luar negeri, yaitu mengadakan penyerbukan ke Eropa yang berasal menaklukkan daerah Valese, daerah Rumeliadam, kota Adrianopel. Dan selanjutnya, setelah Murad I menduduki Adrianopel, kota tersebut dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1336 Masehi. Mulai saat itu, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam Turki Utsmani di bumi Eropa Timur. Pada zaman itu berdirinya dua kerajaan besar Islam di Eropa, salah satunya di Balkan, yang satunya di Spanyol. Dan selanjutnya Sultan Beyazid I pada tahun 1389 sampai 1402. Kedua, usaha dalam negeri, membentuk koder-koder pemula yang terdidik baik kemudian diserahkan kepada tugas penting. Kedua, usaha luar negeri, Zaid berhasil menaklukkan pasukan gabungan Slavia dan Bulgaria di bawah kerajaan Sigmund dalam pertempuran di Nizolis pada tahun 1396 Masehi. Kerajaan Beyazid juga menyiapkan pasukan untuk menggempur kerajaan Servis, Bulgaria, dan kerajaan Kurmania, serta menyiapkan pasukan untuk menyerang Byzantium, tetapi maksudnya tersebut terhalang oleh datangnya serbukan dari tentara Timur Leste di Anggora tahun 1402 Masehi. Oleh karena itu pasukan Zaid I diarahkan ke Anggora. Dan selanjutnya Sultan Muhammad I pada tahun 1403 sampai 1421. Usaha-usaha Muhammad I, yaitu Muhammad I berusaha mengarahkan stabilitas sebagai terpaksa memerangi daerah yang sudah terpecah-pecah akibat sebuah pasukan Mongol pada zaman ayahnya dahulu. Perjuangan itu di kerajaan sampai 10 tahun lamanya dengan hasil yang baik, yaitu kemudian selama 8 tahun lagi Muhammad I berusaha mengembalikan wabah Turki di daerah Eropa Timur dengan mengadakan perjanjian damai dengan Byzantium dan dengan Republik Venesia. Pada usaha-usaha dari Muhammad I untuk Daulah Turki Utsmani tangguh tegak berdiri. Sultan Murad II tahun 1421 sampai 1451 Masehi, yaitu 1. Serbuan dari kerajaan-kerajaan Eropa. 2. Perjanjian Selidin tahun 1444 Masehi di Hongoria. 3. Kerajaan Selidin tahun 1444 Masehi di Hongoria. Yang kedua, Sultan Muhammad II Al-Fatih tahun 1451 sampai 1481 Masehi, yaitu 1. Penyerbukan Muhammad II ke Zamnikum tahun 1452 Masehi. 3. Tidaknya terhadap daerah Turki Byzantium. 3. Artinya jantungnya Konstantinopel bagi sejarah dunia. Dan selanjutnya Sultan Sulaiman I atau Sulaiman Al-Qani, yaitu merupakan Sultan Turki Utsmani terbesar dan paling berhasil. Pada masa beliaulah Turki Utsmani mengalami puncak kerajaan.
Dan selanjutnya masa kemunduran sebab-sebab kemudian Turki, yaitu 1. Tidak ada pengganti-pengganti yang kuat. 2. Adanya perebutan kekuasaan di kalangan istana. 3. Sejak zaman Muzahid III sampai zaman Sultan. Dan selanjutnya Muhammad II Turki disebut jantan sakit. 4. Turki dapat sehat kembali setelah dihapuskan setiap kesultanan pada 1923 Masehi dan adanya pembaharan Turki dari sistem kesultanan menjadi republik yang dipimpin oleh Nusantara Kemal pasca Atatürk pada tahun 1923 Masehi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.